Well, hola people, konnichiwa, bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Perang laptop lokal makin seru nih bre. Setelah di awal tahun Axiom rilis HyperR series yang merupakan laptop paling ringan dan paling tipis dari brand lokal, Axio malah langsung ngasih jawaban ke Advan dengan menghadirkan Axio HyperR X8 OLED. Keren juga namanya ya. Udah kayak nama mobil legendaris dari Mazda bre. Kira-kira HyperR X8 OLED ini bakal keberatan nama atau malah jadi legendaris baru nih di perlaptopan lokal? Dan pertanyaannya, harganya bakal di 8 jutaan juga nggak? Kayak si sebelah. Let's go, langsung kita review. Sedikit ngebahas packagingnya bre. Secara tampilan ada perubahan colorway yang tadinya ada aksen hijau bre, sekarang jadi aksen oranye dengan logo AMD Ryzen di pojok kiri. Kira-kira pakai prosesor apa nih? Apakah tetap pakai Ryzen 7 6800H sama seperti unit Hype 7 AMD X8 atau malah pakai Lord Ryzen 5 6600H lagi? Nanti dah ya kita spill tipis-tipis. Di dalam boxnya kita masih dapat photocard dan stiker pack JKT48 yang masih jadi brand ambasadornya Axio bre. Selain itu ada kartu garansi, user manual, lisensi Windows 11 Pro, dan tentu aja ada unit laptop serta power adapter yang punya rating 65 watt dengan interface USB Type-C dan punya panjang kabel sekitar 1,5 meter nih. Soal desain tentu ya masih mirip dengan HyperR 3 yang tempo hari kita review. Finishingnya abu tua yang kalem, dan di sisi back cover tampil seperti keluarga Hype series lain dengan hanya menampilkan emboss branding Axio kecil biar tetap minimalis bre. Beralih ke build quality-nya nih ya. HyperR X8 OLED ini nggak kalah dari ZenBook ataupun Swift ataupun Yoga yang merupakan line up premiumnya brand global. Soalnya material yang dipakai emang premium grade, yaitu perpaduan magnesium alloy dan juga aluminium alloy yang bikin bobot laptop ini jadi yang super enteng alias ultra light. Kagak sampai sekilo, lebih tepatnya 957 gram bre. Sedangkan buat dimensinya seperti laptop 14 inci lain tapi lebih tipis lagi bre. Ketebalannya itu cuma gak nyampe 16 mm. Tapi walaupun gitu kita tetap dikasih port HDMI full size ya kan. Jadi kalau mau connect ke proyektor ataupun monitor tambahan gak usah beli kabel lagi lah gitu. Percolokan lain masih dapat port combo jack audio sama 4 buah port USB yang terdiri dari 3 buah USB Type-C dan 1 buah USB Type-A. Cukup lengkap ternyata di sini. Lanjut ngebahas layarnya nih ya. Tentu tetap dikasih panel OLED dengan ukuran 14 inci yang punya rasio 16:10 dengan resolusi Full HD plus 1920x1200p dengan 60Hz refresh rate. Bezelnya udah super tipis, khasnya layar laptop modern dengan hinge atau engsel yang bisa dibuka sampai 180 derajat begini bre. Kualitas panel OLED-nya tentu aja super ciamik dengan 100% coverage gamut P3 dan akurasi warna di bawah 1 delta E. Jadi bukan 100% sRGB lagi, tapi panel OLED-nya ini 100% P3. Cangkupannya tuh super akurat gitu. Angka brightness-nya juga mantap ya. Minimumnya super redup khasnya panel OLED dengan angka maksimum brightness di pengujian indoor itu tembus 400 nits bre. Tentu ya, layar begini udah super enak buat kebutuhan creation ataupun buat sekedar entertainment. Buat keyboardnya gimana bang? Tentu ya, layoutnya compact tapi power buttonnya terpisah kok bre. Dan yang terpenting punya backlit. Jadi kalau mau ngetik di kondisi gelap-gelapan ini masih nyaman bre. Ada 3 level juga. Buat touchpadnya gimana? Punya ukuran yang cukup luas dengan tipe surface yang mengarah ke licin ya. Jadi buat scroll-scroll masih cukup nyaman lah, nggak keset gitu. Dan sampailah kita ke pembahasan video ini, apalagi kalau bukan soal spesifikasi lengkapnya. Jadi bre, Axio HyperR X8 OLED ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 Pro 6850U. Walaupun ada U di ujung penamaannya, tapi secara detail Ryzen 7 Pro 6850 ini merupakan Ryzen 7 6800H yang sedikit disunat. Sama-sama punya 8 core 16 thread dan sama-sama punya boost clock up to 4,7 GHz. Yang bikin beda ada di base clocknya yang jadi lebih pelan dan TDP-nya sudah pasti di press ya kan. Tapi ini masuk akal bre, mengingat HyperR X8 OLED ini punya form factor yang tipis dan juga ringan sekali ya. Jadi prosesor U series udah paling cocok biar efisiensi dayanya tetap dapat, biar nggak begitu panas juga. Terbukti di pengujian battery life yang kita lakukan, baterai berkapasitas 60 Wh di sini bertahan sekitar 9 jam. Ini terbilang awet buat sebuah laptop dengan prosesor yang umurnya sudah tidak lagi muda ya. Tapi memang ya buat charging time-nya perlu agak bersabar bre. Ngecas 90% baterai butuh waktu sekitar 2 jam. Buat gambaran performa Ryzen 7 Pro 6850U-nya, kalau berdasarkan benchmark sintetis,
Surprisingly bre, prosesor ini tuh kenceng juga ya. Bahkan masih lebih kenceng ketimbang prosesor modern seperti Core Ultra 7 258V ataupun Core Ultra 7 155U. Dan udah pasti lebih kenceng dari Duo Lord Ryzen 5 6600H dan juga Ryzen 5 7535HS. Jadi walaupun bukan berarti pelan gitu ya. Berarti ini lebih kenceng dong bang dari Workplus R. Ya kalau cuma berdasarkan skor sintetisnya, ya masih lebih kenceng Ryzen 7 Pro 6850U di unit Axio HyperX X8 OLED ini. Selain kemiripan konfigurasi core-nya, Ryzen 7 Pro 6850U di sini juga pakai iGPU yang sama dengan Ryzen 7 6800H, yaitu Radeon 680M yang punya 12 compute unit dengan clock speed up to 2,2 GHz. Tapi memang grafik core-nya masih sedikit di bawah Radeon 680M yang ada di Ryzen 7 6800H bre. Buat performa produktivitasnya nggak kalah jauh kok. Kita ada tes buat editing video di Premiere Pro 2026, memang kalau buat project konten 4K masih kurang layak ya. Preview udah kita set di 1/4 juga masih nge-lag ganggu bre. Render time-nya juga kurang worth it, soalnya video 4K durasinya 1 menit, butuh 1 menit lebih render time-nya. Kalau buat editing video 1080p sih masih dikatakan super layak ya. Preview di set full pun mulus lancar tanpa kendala. Render time durasi 1 menit juga bisa selesai dalam waktu 20 detik bre. Sejatinya memang laptop ini cocoknya untuk konten produksi 1080p sih ya. Oh iya bre, kita belum ngebahas spesifikasi memori dan juga storage ya. Memori di sini pakai LPDDR5 16GB dengan speed 6400 MT/s. Sedangkan buat storage-nya masih pakai NVMe dengan PCIe Gen 3 yang kapasitasnya di 512GB. BTW balik ke memori dan storage-nya sama-sama non-upgradable bre. Palingan storage-nya kalau mau yang lebih gede ya diganti aja atau beli SSD yang lebih besar bre. Lanjut ke performa gamingnya, kayak gimana nih bang? Apakah prosesor U-Series ini bisa diandelin? Ternyata masih cukup menyenangkan loh bre buat main game AAA asalkan main pakai preset rata kiri dan main di resolusi HD alias 800p. Contohnya aja di game Monster Hunter Wilds. Performa di resolusi 800p masih tembus 47 fps. Terus di game Hogwarts Legacy kalau mau main di 1200p cuma dapat 36 fps, sedangkan di 800p masih enjoy aman di 80-an fps. Lanjut ke Black Myth Wukong, kalau di resolusi 1200p itu dapat di kisaran 43 fps bre. Tapi kalau turunin ke 800p itu bisa sampai di 79 fps. Lanjut lagi ke game Cyberpunk 2077, performa di 1200p ada di 34 fps. Sedangkan kalau diturunin ke resolusi 800p masih tembus 80-an fps bre. Kayak di dua game sebelumnya. Next ada Horizon Zero Dawn, main di 1200p dapat rata-rata di 46 fps, dan kalau main di 800p tentu fps-nya lebih tinggi di 75 fps. Sedangkan buat game racing gimana nih bang? Kita tes Forza Horizon 5, performa 1200p-nya masih lumayan banget di 54 fps. Sedangkan di 800p dapat 73 fps bre rata-ratanya. Mulai masuk ke performa game kompetitif nih. Mulai dari Delta Force yang kita tes di resolusi 800p aja, rata-rata fps-nya masih sangat aman ya buat seru-seruan di 83 fps. Palingan agak sedikit burik ya karena cuma main di resolusi HD bre. Next ada game CS2 yang kita mainkan di resolusi 1200p dengan FSR balance, hasilnya masih dapat mepetin 80 fps rata-ratanya. Selanjutnya ada Valorant yang tentu aja fps-nya masih di atas 150 fps meski main di resolusi 1200p. Terakhir ada game Dota 2 yang kita tes di 1200p, tentu fps-nya masih aman banget buat ngerank dengan rata-rata di 83 fps. Gimana bre performa gamingnya tadi? Ternyata secara overall nggak begitu jauh ya untuk selisihnya sama Radeon 680M yang ada di Ryzen 7 6800H. Setidaknya kalau kita compare di beberapa game kayak misalkan Black Myth Wukong, Cyberpunk ataupun Forza Horizon 5. Nah pertanyaan selanjutnya, gimana nih perihal suhunya? Bakal aman nggak bang? Secara kan ini laptop tipis, sedangkan tadi gambaran performanya tuh lumayan bikin tersenyum tipis gitu ya. Kalau kita bedah cooling sistemnya, HyperX 8 OLED ini dapat sedikit upgrade di jumlah heat pipe-nya yang bertambah jadi 2 buah heat pipe bre. Ini keputusan yang bijak bre. Di satu sisi Axio pengen laptopnya itu tetap ringan layaknya HyperX series lainnya. Tapi di sisi lain Axio juga tetap pengen laptop ini kenceng karena ada embel-embel X8-nya. Overall cooling sistemnya juga cukup baik buat menghandle panasnya dari Ryzen 7 Pro 6850U. Buktinya di stress test yang kita lakukan, suhu prosesor terjaga di bawah 90 derajat Celcius dengan TDP-nya yang stabil di 30 watt. BTW, kalian nggak usah parno sama suhu tadi, soalnya itu cuma stress test aja ya. Kalau buat penggunaan gaming, suhu permukaan di tengah area keyboard cuma mentok di 53 derajat Celcius aja bre. Saran dari kami, kalau kalian mau pakai laptop ini buat main game, ya mending beli keyboard eksternal aja biar nggak keganggu sama panas yang ada di area keyboardnya tadi bre. Tapi kalau buat sekedar kerjaan ringan kayak misalkan ngetik, laptop ini masih adem banget kok.
asli dah. Dan sebelum mengakhiri video ini, kita mau lihat dulu webcamnya yang masih 720p ini bre. Terus buat speakernya langsung aja kalian nilai sendiri dah. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcam dari Axio HyperR X8 OLED, yang mana kita cek resolusi maksimalnya cuma di 720p 30 fps. Yang lagi-lagi memang ala kadarnya aja bre. Ini di kondisi ruangan yang cukup cahaya di indoor, dan kalian bisa lihat untuk detail dari webcamnya 720p 30 fps dan tidak ada fitur tambahan apa-apa sih. Tapi gimana menurut kalian mengenai webcam dari HyperR X8 OLED ini? Coba komen di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Axio rupanya tuh brand yang cukup kompetitif ya. Setiap kompetitor ngerilis produk baru, Axio langsung bergerak juga. Dan overall, dengan iklim kompetitif begini, bikin customer tuh makin ya banyak pilihan lah. Dan khususnya buat HyperR X8 OLED ini, surprisingly kami cukup terkesima, terutama dengan pilihan prosesor Ryzen 7 Pro 6850U yang nggak cuma irit layaknya prosesor U-Series, tapi nggak kalah kenceng dari prosesor H-Series-nya AMD. Selain itu, unit HyperR X8 OLED ini juga tetap istimewa dengan desain yang super tipis dan super ringan, serta punya build quality yang level premium. Apalagi Axio berani kasih garansi ekstra berupa ADP yang mencakup kehilangan akibat pencurian bre, ataupun kerusakan karena kelalaian pengguna. Satu poin besar yang belum Advan punya sampai saat ini ya. Terus kalian nggak perlu khawatir juga soal service center, karena udah ada 183 titik service center yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Dan menariknya bre, sekarang tuh Axio kerjasama sama Indomaret buat layanan servis laptopnya, yang mana kalian bisa drop off atau pick up laptop kalian ketika udah kelar di servis. Kalian tahu sendiri ya, kalau Indomaret itu ada di mana aja. Jadi tinggal drop off laptop kalian, terus nanti bakal diterusin ke service center terdekat oleh Indopaket. Lebih simple kan? Dan buat harganya, ini yang jadi deal breaker buat kalian para calon pembeli si Axio HyperR X8 OLED ini. Harga pas lagi launching tadi, ini baru balik banget nih launching ya. Dari launching tadi itu sekitar Rp8.999.000. Ya kalau kalian beli di tanggal kembar mungkin bisa lebih murah lagi ya. Dengan harga si Advan Workplus R di pasaran mungkin ya kalian bertanya-tanya gitu loh. Tapi dengan harga segitu ini sangat kompetitif sih bre. Pakai prosesor U-Series yang terkenal dengan irit daya, tapi tetap punya grafik Radeon 680M yang performanya setara dengan Ryzen 7 6800H untuk Radeon 680M-nya, dan tetap dikasih baterai yang irit dan bobot yang ringan, dan juga pakai panel yang OLED. Jadi ini ya salah satu deal breaker lah untuk harganya. Tapi gimana menurut kalian mengenai harga dari Axio HyperR X8 OLED ini? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Saya Alfian selaku host di channel Baca Komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.